Mari kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami bersyukur jika Tuhan terus melakukan hal-hal yang luar biasa atas kami, khususnya buat umat-umat-Mu, Jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, bahkan seluruh umat-umat-Mu yang ada bersama-sama dalam ibadah live ini. Tuhan, kami sungguh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Sebab itu Bapa, malam hari ini biarlah seluruh hidup kami, nyanyian syukur kami itu Bapa menjadi ucapan syukur kami yang menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami mau belajar firman-Mu untuk menguatkan hidup kami, firman yang hidup, firman yang terus merestorasi kami, yang terus menguatkan dan meneguhkan kami. Mari Tuhan urapi kebenaran-Mu, firman-Mu berbicara atas kami, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Engkau memberi pengertian yang dalam, jauh lebih daripada apa yang hamba-Mu bisa sampaikan. Umat-umat-Mu menangkap kebenaran-Mu ya Tuhan, sehingga kami juga diberi kemampuan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Mari Bapa bicara lewat firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu itu ya dan amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, kasih Tuhan. Haleluya. Salam seluruh jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, Bumi Mutiara, sekitarnya. Bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang malam hari ini bersama-sama dalam ibadah live streaming ini. Saya yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, kekasih-kekasih Tuhan yang sedang bersama-sama dalam ibadah live streaming ini, biarlah kiranya setiap kita terus mengalami kemenangan, kemenangan, dan kemenangan. Haleluya, amin. Mari katakan coba sama-sama, saya mengalami kemenangan. Oh, haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kasihan Tuhan, saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang mampu memisahkan hidup kita, yang mampu memisahkan hidup kita dari kasih Tuhan. Nah, makanya saudara, mari kita terus membawa hidup kita untuk terus mengalami hal-hal yang baru dari Tuhan. Sama-sama katakan mengalami hal-hal yang baru. Kenapa saudara kasihan Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang terus bergerak dengan perkara-perkara, dengan hal-hal yang baru. Karena apa saudara? Karena Dia adalah Allah yang penuh dengan segala sesuatu yang tidak bisa dibatasi. Nah, artinya Allah itu terus bergerak dengan caranya, dengan maunya, dalam kehidupan kita, dalam hidup saya, dalam hidup saudara, kekasih Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Dia akan terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa atas hidup kita. Nah, makanya saudara, saya yakin dan percaya situasi apapun dalam kehidupan kita, apapun keadaannya, kita akan terus mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Kenapa? Allah kita, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang selalu menyertai kita, menyertai hidup saudara, menyertai keluarga saudara, menyertai suami, istri, bahkan menyertai seluruh rumah tangga kita. Makanya saudara, mari kita terus berjalan bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan di dalam sebuah perjanjian, di dalam sebuah kemenangan yang daripada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang tidak pernah terpahami oleh pikiran kita, hal-hal yang datangnya dari surga, hal-hal yang datangnya dari yang ilahi itu akan terus terjadi dalam hidup kita. Amin. Makanya ketika kita mengalami hal-hal yang baru, maka hidup kita pun akan terus dalam pembaharuan. Baik, malam hari ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan melihat satu firman Tuhan. Kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal yang ketiga, saudara kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, ya, Bapak Ibu jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, Bumi Mutiara, sekitarnya, bahkan seluruh umat-umat Tuhan yang bersama-sama malam ini memberikan waktunya untuk bersama-sama kita beribadah dalam ibadah Okumene ini, saudara kasih Tuhan. Ya, ibadah Okumene ini adalah ibadah yang tidak hanya satu organisasi, tapi ibadah yang bersama-sama semuanya menyatu, saudara kasih Tuhan ya. Baik saudara kasih Tuhan, mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai yang ke-13, saudara kasih Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai yang ke-13, saudara kasih Tuhan. Wahyu itu di perjanjian baru, jangan cari perjanjian lama saudara ya, itu nggak ketemu nanti. Wahyu pasal yang ketiga ayat ke-7 ya, dengan perikop di atas.
kepada jemaat di Philadelphia. Nah, jadi tidak kebetulan saudara kasih Tuhan, nama okumene kita, okumene Philadelphia. Dan malam ini kita akan melihat firman ini kepada jemaat di Philadelphia. Katakan amin. Haleluya. Seluruh umat-umat Tuhan, kita belajar firman Tuhan ini. Siapapun kita, saya dan saudara, mari kita sama-sama melihat kebenaran ini. Di dalam ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Mari Bapak Ibu di rumah, dimanapun kau berada, mungkin sedang menyaksikan live ini, saudara, mari bersama-sama lihat firman Tuhan ini. Ayat yang ke-7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13 yang terakhir sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan kepada jemaat. Nah, saudara kasih Tuhan, ini adalah sebuah pesan yang sungguh luar biasa. Saudara kasih Tuhan, ada 7 jemaat, 9 jemaat yang menerima firman, menerima pewahyuan, saudara kasih Tuhan. Nah, malam ini salah satunya adalah kepada jemaat yang ada di Philadelphia, saudara kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat firman ini, ada sesuatu yang menarik dari jemaat yang ada di Philadelphia, saudara. Karena apa, saudara? Makanya penting sekali bahwa kehidupan kita harus semakin dipersiapkan. Amin. Kita harus semakin mempersiapkan diri untuk masuk kepada apa yang Tuhan mau rencanakan, apa yang Tuhan mau kerjakan atas hidup kita. Makanya saudara, jangan kita terus asik dengan perkara-perkara dunia, perkara-perkara hidup kita, perkara-perkara lahiriah kita, yang itu tidak akan menjadi sebuah jaminan dalam hidup kita untuk memperoleh kekekalan itu. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, mari kita terus belajar mempersiapkan diri hidup kita untuk sesuatu yang kekal. Amin. Nah, maka saudara lihat apa dikatakan ayat yang ke-7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus. Berarti saudara, ini bukan perkataan manusia. Nah, ini adalah benar-benar firman yang disampaikan yang langsung dari Allah. Makanya dikatakan apa? Firman dari yang kudus, yang benar. Haleluya, amin. Nah, berarti saudara, kalau ada yang benar, ada yang tidak benar. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, sesuatu yang benar itu harus menjadi kesukaan kita. Yang benar itu harus menjadi pola hidup kita. Yang benar itu harus menjadi sebuah role model, menjadi gaya hidup kita. Makanya saudara lihat apa dikatakan. Yang benar yang memegang kunci Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara kasih Tuhan, ada satu pesan yang kuat, yang luar biasa, bahwa segala sesuatu ada di kendalinya Tuhan. Amin. Nah, kenapa saya katakan segala sesuatu ada di kendali Tuhan? Karena apa? Semua apapun yang ada dalam hidup kita, apapun yang dalam diri kita, apapun yang ada dalam
Keberadaan kita, saudara, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Nah, makanya kita lihat apa dikatakan. Firman yang kudus yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, jelas, saudara, jelas saya katakan gini. Saudara, lihat. Kalau sebuah rumah kuncinya hanya satu, maka yang bisa membuka dan menutup rumah itu adalah yang memegang kunci tadi. Amin. Yang bisa membuka pintu itu hanya pemegang kunci itu. Ya kan, kecuali ada maling, ada pencuri yang masuk merusak. Nah, saudara lihat apa dikatakan ya. Daud memegang kunci Daud, yang benar memegang kunci Daud. Nah, saudara, ada satu hal yang menarik buat saya, saudara kasih Tuhan. Artinya gini, kalau kita sadar bahwa Tuhan memegang kunci, ya kan? Maka dia yang bisa membuka, dia yang juga bisa menutup. Saudara bisa bayangkan, kenapa kita perlu mencari, ya kan, hal-hal yang dari luar lagi. Bukankah kalau saudara dikata artinya gini, kalau Tuhan kunci, siapapun nggak bisa buka. Amin. Kenapa saudara kasih contoh gini, kalau saya pergi keluar, saudara, rumah saya kunci, kuncinya hanya satu dan saya pegang itu kunci, maka otomatis yang bisa membuka pintu itu hanya saya. Yang bisa menutupnya juga hanya saya. Kenapa? Hanya saya yang pegang kuncinya. Nah, artinya saudara, kalau misalkan kunci hanya satu dan saya hanya yang pegang, saudara kasih Tuhan, otomatis anak istri saya ketika mereka ingin masuk ke rumah ini, mereka harus bareng-bareng sama saya. Harus ikut sama saya supaya apa? Mereka bisa masuk ke rumah saya. Amin. Nah, sama juga ketika mau keluar, mereka bisa keluar. Kalau apa? Kalau saya membuka, otomatis mereka harus ikut. Ketika saya keluar, mereka akan keluar. Kalau enggak, mereka terkunci di dalam. Nah, saudara kasih Tuhan, ini perlu kita sadari sebagai jemaat Tuhan, umat-umat Tuhan, bahwa artinya gini, saudara kasih Tuhan, bahwa hidup kita, mari kita mulai hanya fokus kepada sesuatu yang sebenarnya hanya di dalam Kristus itulah segala sesuatunya, yang apapun yang kita cari, apapun yang kita rindukan, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita butuhkan, apapun yang menjadi jawaban, semuanya ada di kendali Tuhan. Kenapa? Dia megang kunci. Amin. Mau kunci apa saudara terserah. Mau katakan itu kunci berkat, kunci keselamatan, kunci kehidupan. Pokoknya semuanya ada di tangan Tuhan. Kalau artinya kunci, berarti saudara apapun itu bisa dibuka dan bisa ditutup. Dan semua ada di kendali kuasa Tuhan. Sama-sama katakan semuanya ada di kendali kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Nah, makanya saudara kasih Tuhan apa dikatakan? Ayat yang ke-8. Lihat pesannya saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Nah, saudara, ada satu yang istimewa dari jemaat Philadelphia ini. Apa dikatakan? Aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, artinya gini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang tahu, ya kan, bahwa Allah itu Maha Tahu, tapi tidak mempercayakan hidupnya kepada Allah yang Maha Tahu. Sehingga banyak orang tanpa disadari menjalani hidup mereka hanya dengan modal apa? Sok tahu. Ya kan? Tanya sebelahnya Bapak Ibu Saudara, ya kalau malam ini Bapak Ibu Saudara bersama keluarga katakan, kamu sok tahu ya. Saudara. Nah, ada banyak orang Kristen menjalani kehidupannya, mereka sok tahu. Ya kan? Saudara bisa bayangkan kalau saudara berjalan dengan orang sok tahu. Ya kan? Saudara ditanya, ini jalannya kemana? Oh, saya tahu. Nah, padahal dia nggak pernah jalan dari situ. Tapi sok tahu, akhirnya apa? Nyasar. Nah, makanya saudara, kalau kita ikut Tuhan, jangan ikut Tuhan sok tahu. Ya kan? Tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Allah yang Maha Tahu. Artinya gini, Dia mampu membawa engkau, dan Allah itu, Yesus itu tidak pernah salah bawa hidupmu. Amin. Mau keadaan apapun dia bisa bawa engkau. Kenapa? Dia Maha Tahu. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kalau kita tahu Allah Maha Tahu, makanya mari kita
percayakan hidup kita, kita ikut kepada Allah yang Maha Tahu. Mau jalan apapun kehidupan saudara, mau sesulit apapun yang sedang kita lalui, masalah apapun yang sedang terjadi atas hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, mari berjalan bersama Allah yang Maha Tahu. Haleluya, amin. Nah, saudara, kita lihat apa dikatakan. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, sesuatu hal yang menjadi pesan yang luar biasa apa dikatakan? Ya, aku telah membuka pintu bagimu. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah buka, siapa yang bisa tutup? Ya kan? Karena apa? Seperti saya katakan tadi, hanya pemegang kunci lah yang bisa menutup itu. Ya kan, saudara? Nah, makanya ketika Tuhan katakan, aku membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup. Karena apa? Kunci dan pintu itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka dikatakan, ya, Yesus adalah jalan. Ya kan? Yesus pemegang kunci. Nah, makanya saudara, kalau dia buka, maka terbuka. Sampai dia yang kunci. Haleluya, amin. Selama dia nggak kunci, maka itu akan terbuka terus. Nah, makanya Tuhan bilang apa lagi? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, kasih Tuhan, ini sebuah nilai yang luar biasa. Apa nilai dari jemaat Philadelphia? Dikatakan apa? Ya, aku tahu bahwa engkau kekuatanmu tidak seberapa. Artinya gini loh. Secara manusia, secara realitanya, ini jemaat yang sungguh-sungguh sangat-sangat sederhana sekali, saudara. Kehidupan mereka, kehidupan yang hanya taunya berserah. Karena maka dikatakan kekuatanmu tidak seberapa. Artinya mereka sadar persis bahwa hidup mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Mereka nggak punya apa-apa, tidak menyombongkan dirinya, tidak merasa hebat, tidak merasa paling kuat, tidak merasa sudah lebih bisa dan sebagainya, saudara. Sehingga apa dikatakan? Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Buktinya, saya katakan gini, Dia Maha Tahu adalah Tuhan mengenal bahwa jemaat Philadelphia adalah jemaat yang tidak memiliki kekuatan apapun. Kekuatanmu tidak seberapa. Artinya gini, kekuatan mereka hanya bergantung kepada Tuhan. Amin. Kekuatan mereka hanya bergantung kepada firman. Kenapa saya katakan kepada firman? Karena lihat apa dikatakan. Namun engkau menuruti firmanku. Nih nilai lebihnya, saudara. Nah kan? Kenapa saya katakan tadi hanya mereka bergantung kepada firman? Karena buktinya lihat apa dikatakan. Engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, orang paling gampang tergiur akan sesuatu yang bisa menyangkal akan nama Tuhan adalah ketika ada godaan. Contoh, saudara, ketika keadaan bahwa hidupnya dalam kesusahan, ya, secara ekonomi, maka ada tawaran-tawaran secara duniawi dengan syarat menyangkal nama Tuhan, maka akan menjadi pegawai tetap, akan menaik jabatan dan sebagainya, saudara. Tetapi saudara lihat, jemaat ini sekalipun keadaan mereka, kekuatan mereka terbatas, ya kan, mungkin secara finansial, secara fasilitas, secara ekonomi, ataupun secara lahiriah mereka sangat-sangat terbatas sekali. Tapi saudara lihat, hal yang paling berharga dari jemaat Philadelphia ini apa dikatakan? Apa? Namun engkau menuruti firmanku. Mereka nggak tergoda untuk menyenangkan dirinya, mencari hal dunia. Karena apa? Mereka sadar bahwa hidup mereka, kekuatan mereka adalah lewat menuruti firman Tuhan dalam hidup mereka. Makanya Bapak Ibu, sesusah apapun hidup kita, sesulit apapun keadaan yang kita akan lalui ke depan nanti, mari tanamkan dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam keluarga, anak-anakmu, jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Amin.
Makanya sekali ikut Tuhan, ikut Tuhan. Sekali menjadi penurut firman, jadilah penurut firman setia sampai akhir. Nah, saudara lihat apa dikatakan. Engkau tidak menyangkal namaku. Padahal saudara, jemaat itu kekuatannya terbatas. Bahkan saudara luar biasa dikatakan mereka menuruti firmanku, tidak menyangkal namaku. Nah, artinya gini saudara, jemaat Philadelphia tahu persis dan mereka mengenal akan Tuhan yang luar biasa yang menjadi andalan hidup mereka. Makanya jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, Bumi Mutiara, bahkan seluruh umat-umat Tuhan dimanapun engkau malam hari ini, apapun keadaan situasimu, selemah apapun, mungkin kita secara ekonomi, secara finansial, engkau tidak seperti orang lain yang mereka punya harta yang melimpah, mereka punya segala sesuatu yang luar biasa secara duniawi, mereka mewah, mereka punya hal-hal yang sungguh-sungguh secara manusia mereka banggakan. Tetapi saudara, saya mau katakan, sesulit apapun keadaan kita, seberat apapun yang sedang kita lalui, di dalam kita mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, jangan pernah menyangkal nama Tuhan. Amin. Pastikan di dalam diri kita firman Kristus itu hidup benar. Nah, makanya saudara kasih Tuhan, kita belajar dari jemaat Philadelphia ini. Nah, saudara lihat lagi ayat 9 dikatakan. Ayat 9 di sini katakan, mari Bapak Saudara kita lihat ayat 9-nya bersama-sama. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Saudara, di akhir zaman akan ada banyak orang bangga dengan sesuatu yang secara agamawi. Nah, saudara, maka dikatakan lihat apa? Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi. Nah, orang Yahudi itu sesuatu yang sangat membanggakan. Ya kan, bangsa Yahudi, ya kan, wah, itu suatu kebanggaan. Tetapi saudara, hidup kita tidak ditentukan oleh atribut-atribut bangsa, kesukuan, atribut-atribut yang secara duniawi bangga, membanggakan akan, saya kan keturunan ini. Nah, kita tidak bangga dengan atribut-atribut yang secara agamawi, ya kan? Kita harus bangga dengan kebenaran yang kita hidupi. Amin. Makanya saudara lihat, jemaat Philadelphia itu dari Wahyu pasal 3 ini saudara, mereka istimewanya apa? Penurut firman. Haleluya, amin. Mereka tidak tergiur dengan hal-hal yang hanya lahiriah. Makanya saudara, sesuatu yang luar biasa perlu kita sadari bahwa kebanggaan kita bukan atribut-atribut keagamaan. Bukan posisi-posisi jabatan keagamaan. Saya kan ya pelayan Tuhan, saya kan orang yang dipakai Tuhan. Nah, banyak orang bangga dengan hal itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah apa? Kita menjadi orang-orang yang bangga ketika kita menjadi penurut firman. Kita menuruti firman. Amin. Kita karena apa? Artinya gini, penurut firman itu artinya gini saudara. Kalau firman katakan A, maka kita lakukan A. Haleluya. Simple, pesannya gampang sekali. Kalau firman Tuhan katakan jangan, ya jangan. Simple kan? Itulah penurut firman. Jadi saudara, simple sekali. Makanya saudara lihat ayat yang ke-10 lagi dikatakan, karena engkau menuruti firman. Nah ini saudara lihat, Allah tertarik dengan apa dikatakan? Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Nah saudara, orang-orang yang menurutin firman hidupnya akan tekun. Haleluya, amin. Terus akan tekun. Ketekunan itu terjadi bukan sekali dua kali, tapi sebuah latihan yang dilatih terus menerus. Ya, yang terus menerus dilatih, diperjuangkan sampai terus menjadi sebuah gaya hidup.
Nah, makanya saudara lihat apa yang dikatakan ayat 10 ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi. Lihat, ada upah, ada hal yang menjadi bagian ketika kita menjadi penurut firman. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini saya mau sampaikan buat saudara adalah jadilah penurut firman. Amin. Saudara, tidak waktunya lagi kita hanya terjebak dengan kemegahan, atribut-atribut agamawi, atribut-atribut gerejawi. Tidak. Tetapi kita harus bangga, kita harus punya sebuah nilai di mana kita menjadi penurut-penurut firman. Saya dan saudara bukan sekedar hanya atribut sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, ya kan? Sebagai jemaat Tuhan, gereja besar, gereja kecil, gereja ini, gereja itu. Tidak zaman lagi. Kenapa? Hal Tuhan mau adalah apa? Menuruti firman, menjadi penurut firman. Sehingga apa? Kita akan tekun menantikan Tuhan. Dan apa menjadi upahnya dikatakan apa? Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara lihat. Yang diam di bumi. Ada yang istimewa saudara. Artinya gini. Ada sebuah kebanggaan bagi jemaat Philadelphia. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ini. Ayat yang ke-10 dikatakan apa? Aku akan melindungi. Nah, saudara, Tuhan akan melindungi orang-orang yang apa? Yang menuruti firman dan tekun menantikan Tuhan. Amin. Makanya saudara, mari kita menjadi orang-orang yang menuruti firman. Saya dan saudara, kita menjadi penurut firman. Ya kan? Jangan kita hanya sekedar label kita, atribut kita pelayan Tuhan. Tapi tidak ada firman yang mampu mengendalikan kita. Nah, ini sesuatu yang sangat perlu kita sadari sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, siapapun saya dan saudara. Hal yang paling Tuhan mau adalah kita menjadi orang yang menuruti firman, menjadi pelayan Tuhan yang menuruti firman, menjadi anak Tuhan, umat Tuhan yang menuruti firman, dan yang apa? Tekun menantikan Tuhan. Amin. Tekun itu artinya mau situasi apapun tetap. Mau lagi susah tetap. Mau lagi senang tetap tidak berubah. Tekun terus. Ada tekanan, ada himpitan, tekun. Ya kan? Belum menerima jawaban tapi tekun terus. Dicoba lagi terus, gigit terus. Nah, orang yang tekun itu menghasilkan apa dikatakan? Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Nih istimewanya saudara. Ya, saudara kasih Tuhan, hari pencobaan yang akan datang itu akan masa yang tidak menyenangkan bagi bumi. Kenapa saudara? Semua akan mau mengalaminya. Tetapi saudara lihat, orang yang menantikan Tuhan dengan tekun, orang yang menuruti firman Tuhan, itu akan apa? Dilindungi dari pencobaan. Artinya gini saudara, Tuhan membuat perbedaan antara orang yang menuruti firman, antara orang yang menantikan Tuhan dengan tekun, dengan orang yang tidak menuruti firman. Artinya gini saudara, banyak orang hanya dengar firman, banyak orang hanya tahu firman, banyak orang hanya dengar firman, ngerti firman, tapi tidak menuruti. Haleluya. Banyak orang paham, tapi tidak menuruti. Makanya saya dan saudara, mari kita menjadi orang yang menuruti firman. Artinya menuruti firman, kita takluk kepada firman itu. Apapun golongan hidup saudara, siapapun saya dan saudara, posisi kita, jabatan kita, harta kita, kekayaan kita, apa dikatakan? Kita harus menuruti firman. Artinya firman itu menjadi otoritas yang paling tinggi atas hidup kita. Dia menjadi pemegang kendali atas seluruh keberadaan kita. Sehingga apa? Seluruh kehidupan kita, esensi kita, keberadaan hidup kita
Apapun itu kita takluk kepada firman. Kita nurut. Mau kita mau jabatannya apa, mau posisi apa. Saudara mau kaya, mau miskin, mau jabatan ini dan itu. Kita nurut pada firman. Artinya kita takluk kepada apa yang diperkatakan oleh firman itu sendiri. Haleluya, amin. Nah, saudara kasih Tuhan, makanya mari jemaat Tuhan kita semakin takluk kepada firman. Amin. Kenapa saudara? Tuhan akan melindungi katanya. Melindungi kita dari semua pencobaan yang akan dialami di bumi. Nah, saudara kalau Tuhan sudah melindungi kita, saya yakin dan percaya saudara-saudara akan terus berjalan dalam penyertaan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kenapa? Tuhan yang melindungi kehidupan kita. Tuhan yang terus menyertai hidup kita secara luar biasa. Makanya saudara kasih Tuhan, mari kita terus menjadi orang-orang yang menuruti firman, orang-orang yang terus apa? Tekun. Tidak perlu saudara takut orang mau bilang apa, mau ini dan itu. Saudara fokusnya apa? Firman Tuhan. Ikut firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan A. Firman Tuhan katakan berdoa. Firman Tuhan katakan taat saja. Firman Tuhan katakan setia. Firman Tuhan katakan beribadah. Bersorak-sorai. Ya kan, bersuka-cita. Ya kan? Jangan begini, ikut saja, jangan lakukan. Ya kan? Itulah penurut firman. Jadi tidak ada kendali yang lain dalam diri kita. Kita dikendalikan oleh firman. Kita melatih diri kita untuk takluk kepada firman. Haleluya, amin. Itu keputusan kita, saudara. Kita harus bisa membuat sebuah keputusan. Kita takluk kepada kata dunia, kata keinginan kita, atau kata firman dalam hidup kita. Nah, saudara lihat apa dikatakan. Ayat yang ke-11. Ini luar biasa sekali, saudara. Aku datang segera. Ini pesannya yang sangat luar biasa. Berarti saudara, nggak ada yang bisa menangguhkan itu. Haleluya. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara lihat, pesannya apa dikatakan? Aku datang segera. Nah, kita nggak tahu saudara. Ya kan? Yang jelas dikatakan, aku datang segera. Nah, masalahnya kita siap nggak? Bapak ibu saudara siap tidak? Kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, kita siap nggak? Bagaimana kita siap kalau kita nggak menjadi penurut firman? Bagaimana kita akan siap ketika Tuhan datang? Ya, padahal dia katakan, aku datang segera. Kalau Tuhan datang segera, kalau kita tidak pernah menuruti firman, kita tidak tekun menantikan Tuhan, maka kita akan menjadi seperti gadis yang bodoh itu. Ya kan? 5 gadis bodoh itu mereka akhirnya apa? Tertinggal, saudara kasih Tuhan. Nah, Tuhan tidak inginkan saudara, umat-umat Tuhan mempelai Kristus, engkau ketinggal. Tertinggal oleh karena apa? Tidak menurut firman. Makanya kalau firman Tuhan katakan berjaga-jagalah senantiasa, berarti kita harus berjaga-jaga. Saya dan saudara kita harus berjaga-jaga. Ya kan? Tetaplah berdoa. Ya berarti kita harus tetap tekun dalam berdoa. Ya kan? Kalau Tuhan bilang kita tekun, ya berarti kita tekun. Tidak anggot-anggotan, tidak sekali-sekali, tidak karena saudara lagi terima berkat yang luar biasa, saudara berapi-api, begitu saudara tidak menerima sesuatu, ya kan, saudara hanya biasa saja, pas-pasan saudara terima, maka kehilangan semangat. Tidak, bukan begitu. Haleluya, amin. Nah, jadi ketekunan itu mau keadaan apapun saudara tidak terpengaruh. Ya kan? Orang menurut firman itu mau keadaan senang, susah, apapun itu. Mau saudara punya uang, nggak punya uang, nggak ngaruh. Kenapa? Saudara tahu yang menjadi kendali atas kehidupanmu, atas kehidupan kita. Bukan keadaan, bukan situasi, tapi firman itu. Haleluya, amin. Amin. Makanya saudara, mari kita mulai taruh hidup kita kepada firman yang memegang otoritas, yang mengendalikan hidup kita. Ya kan? Nah, saudara lihat apa dikatakan. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Nah, ini pesannya yang kuat sekali.
Aku datang segera, Tuhan suruh apa? Peganglah apa yang ada padamu, bukan yang nggak ada. Apa yang ada pada saudara? Ya kan, ketekunan tadi. Ya kan? Apa yang ada pada saudara dikatakan? Apa yang ada pada jemaat itu? Ketekunan, jemaat yang menuruti firman. Nah, ya kan? Apa yang ada pada saudara itu dipegang. Kalau saudara punya doa, yang suka berdoa, itu pegang terus. Saudara pelaku firman, pegang terus. Haleluya, amin. Apa yang ada pada saudara? Ya kan? Kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kesetiaan, keselamatan, ya kan? Kesungguhan. Buah-buah roh yang ada pada itu harus dipegang terus. Firman yang ada dalam diri kita. Nah, saudara kasih Tuhan, orang yang hidup di dalam hidupnya ada firman, dia akan mampu menjadi penurut firman. Haleluya, amin. Siapapun kita, saya dan saudara. Ketika firman ada dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara, kita akan menjadi penurut firman. Dan kita akan melatih diri kita untuk takluk kepada firman itu. Haleluya, amin. Ya. Dan kita akan terus tekun di situ. Makanya ini peganglah apa yang ada padamu. Haleluya, amin. Bukan pegang apa yang ada pada orang lain, tidak. Tapi apa yang ada pada kita, apa yang ada pada saya, apa yang ada pada umat-umat Tuhan, Okumene Philadelphia, apa yang ada pada hidupmu, ada pada keluargamu, apa yang ada pada suami, istri, anak-anak, itu sesuatu yang benar, sesuatu yang mulia, sesuatu yang kekal, itu dipegang. Amin. Tidak dilepas. Dan jangan biarkan diambil. Nah, saudara kasih Tuhan, lihat apa dikatakan. Ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara, mahkota itu di mana? Di kepala. Berarti ada upahnya. Itu bagian dari upah mahkota. Nah, saudara bisa bayangkan mahkota itu, ya kan? Kayak misalkan seorang raja ada mahkotanya. Seorang queen ada mahkotanya, mahkota seorang ratu, mahkota seorang raja. Nah, sama kayak Miss Universe, ya? Itu ada mahkotanya kan? Nah, sudah. Artinya saudara, itu melambangkan sebuah apa? Sebuah posisi yang sangat penting, yang sangat berharga. Jadi mahkota itu menunjukkan sebuah posisi, sebuah upah, sebuah tanda, hal yang istimewa. Amin. Makanya saudara lihat, kalau panglima dengan raja beda. Panglima mana ada mahkotanya, ya kan? Paling bintang yang ada. Misalkan panglima perang, dia gak punya mahkota, paling bintang perang, rencana. Ya, tetapi mahkota itu adalah apa? Itu sesuatu yang menunjukkan kemuliaan, sesuatu yang mulia, sesuatu yang ditaruh di atas kepala, sesuatu yang tinggi dijunjung, saudara. Ditaruh di atas kepala kita. Nah, saudara lihat apa dikatakan? Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan sampai ada yang mengambil mahkota kita. Maka disuruh apa? Pegang yang ada padamu supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Nah, ketekunan, ya kan, kebenaran, ya kan, menjadi penurut firman itu sangat berharga sekali. Haleluya, amin. Makanya yang Tuhan cari itu bukan seberapa kaya kita, tidak. Seberapa hebat kita akan pencapaian-pencapaian di dunia ini. Seberapa banyak yang kita kumpulkan di dunia ini, tidak, saudara kasih Tuhan. Sungguh firman Tuhan ini sangat jujur sekali mengatakan, menuruti firman, engkau tekun, ya kan saudara, itu jujur sekali. Aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti ada yang ingin mengambilnya, yaitu apa? Si jahat, ya kan? Ingin mengambil apa yang berharga dari hidupmu, yang sudah menjadi upah dan bagianmu.
Nah, saudara lihat ayat ke-12. Mari kita lihat, saudara. Saudara masih semangat? Amin. Ya, yang di rumah, jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia, seluruh umat-umat Tuhan, ya saudara. Mari kita lihat firman-Nya sedikit lagi, saudara kasih Tuhan. Ayat 12. Barang siapa menang, nih. Dari ketujuh jemaat ini, kata barang siapa menang, ini selalu muncul. Barang siapa menang, nah barang siapa menang, berarti ada yang nggak menang? Ada. Karena dikatakan barang siapa menang, berarti apa? Artinya, kembali kepada diri kita. Kita mau bawa diri kita untuk menang atau tidak? Haleluya, amin. Bapak ibu saudara mau bawa dirimu menang atau tidak? Mau bawa rumah tanggamu mau menang atau tidak? Mau bawa suami, istri dan anak-anakmu mau menang atau tidak? Mau membawa umat-umat Tuhan menang atau tidak? Nah itu adalah keputusan, langkah yang harus kita buat dalam mengikut Tuhan. Makanya saudara lihat apa? Barang siapa menang, ya kan? Saudara lihat apa dia? Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru itu bicara sebuah tiang, pilar. Ya kan? Pilar penting. Yang menyokong, yang pilar itu saudara. Di bait Allah itu ada pilar yang gede-gede. Karena kalau sinagog itu, bait Allah yang megah itu, saudara akan lihat, kalau lihat gambarnya begitu. Ada pilar-pilar yang gede penyokong bangunan itu saudara. Nah akan dijadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi di situ. Karena apa? Namanya soko guru. Ya kan saudara? Soko guru itu namanya pilar, itu sudah tanya begitu. Tidak akan keluar. Kenapa? Dia akan terus menopang, berdiri tegak di situ. Haleluya, amin. Nah, makanya saudara, kalau Tuhan pakai hidup kita, Tuhan mau jadikan saudara menjadi soko guru, menjadi pilar, menjadi penopang-penopang di dalam seluruh pekerjaan Tuhan, di dalam pekerjaan rumah Tuhan. Mari saudara, ini hal yang panggilan yang istimewa. Bagian daripada orang apa? Yang menang. Amin, bukan bagian dari orang kalah. Makanya orang menang itu bagiannya ada. Amin. Coba sama-sama katakan, kalau kita menang, kita terima bagian yang luar biasa. Haleluya. Nah saudara lihat apa dikatakan? Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Berarti terus menetap. Ya kan? Terus ada. Kenapa? Ditanam di situ, saudara. Kenapa? Pilar itu akan terus bertegak di situ. Mengapa? Padanya kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allah dari Allahku, dan namaku yang baru, saudara. Nama yang baru apa? Nama di atas segala nama. Ya kan? Nama yang dimuliakan. Ya kan? Yesus Kristus nama yang dimuliakan. Ya saudara lihat apa dikatakan ayat 13. Nih yang terakhir. Siapa bertelinga. Nih. Dari 7 jemaat itu selalu ditulis apa? Siapa bertelinga. Tanya sebelahnya. Kamu ada telinga enggak? Ya kan? Telinga rohani. Saudara, siapa bertelinga apa dikatakan? Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Berarti ada sebuah pesan yang itu langsung adalah sebuah pewahyuan yang sangat penting. Makanya saudara, roh itu R-nya besar. Makanya hari-hari ini mari kita umat Tuhan mendengar apa yang menjadi pesan roh Tuhan. Amin. Bukan pesan manusia, bukan pesan manusia yang berisi segala sesuatu yang merupakan kepentingan manusia, tapi pesan roh. Pesan roh itu artinya pesan sebuah pewahyuan yang membawa saudara kepada sebuah kemenangan, membawa saudara kepada sebuah kemuliaan. Nah, banyak orang saudara di akhir zaman akan suka dengan pesan yang dongeng-dongeng. Ya kan? Mereka akan condong kepada pengajar-pengajar yang dongeng-dongeng. Bukan lagi pesan roh, tapi pesan manusia. Mereka lebih suka dengan pesan, wah, yang enak di telinga, yang membuat imajinasi melayang-layang, menghayal, wah, saya akan diberkati berlimpah-limpah, saya akan menuai 100 kali lipat, ya kan saudara? 100-nya kagak, lipatannya banyak, saudara, kata Tuhan. Ya kan? Saya akan mengalami ini. Wah, semua janji-janji. Pesannya pesan manusia yang terjadi. Tapi lihat malam ini apa dikatakan pada
kepada jemaat Philadelphia apa dikatakan? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada apa? Jemaat-jemaat. Dikatakan roh. Makanya mari kita hamba Tuhan, siapapun kita hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita harus selalu menangkap pewahyuan untuk kita sampaikan kepada jemaat-jemaat. Kita tidak menangkap apa yang menjadi kepentingan diri kita, kita sampaikan. Kita tidak hanya menangkap apa yang menjadi selera manusia. Haleluya, amin. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, mari engkau mulai peka. Saya mau dorong jemaat-jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, jemaat Okumene Philadelphia, mari peka mana pesan roh yang dalamnya ada pewahyuan yang membawa engkau kepada kemenangan, dengan mana pesan manusia yang berisi akan kepentingan manusia. Haleluya, amin. Sangat berbeda. Saya mau katakan, saudara, sangat berbeda. Pesan roh yang penuh dengan pewahyuan itu akan membawamu kepada kemenangan, membawamu kepada kemuliaan, akan membawa dirimu kepada hal-hal yang dijanjikan oleh Allah, yang dipersiapkan oleh Allah. Tetapi pesan manusia yang penuh hanya pesan kepentingan, saudara gak akan sampai kepada kemenangan itu. Haleluya. Makanya saya mau katakan, mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, siapapun saya dan saudara, dirimu dimanapun engkau berada, mari terima pesan yang dari roh Tuhan. Artinya kita harus peka menangkap mana pesan roh, mana pesan pewahyuan yang datangnya dari roh Tuhan, dari roh kebenaran, yang datangnya pesan dari roh manusiawi, roh duniawi, roh kepentingan, roh segala sesuatu yang berisi semuanya tipu daya. Haleluya. Makanya mari jemaat Tuhan semakin bertumbuh masa. Jemaat Tuhan semakin mengalami kebenaran Tuhan dalam hidupmu. Supaya apa? Saudara semakin bertumbuh. Jemaat Tuhan semakin engkau bertumbuh. Ya. Jemaat Tuhan engkau semakin punya kepekaan. Mana pewahyuan Tuhan, mana bukan pewahyuan Tuhan. Mana pesan roh Tuhan, mana yang bukan pesan roh Tuhan. Haleluya. Supaya apa? Siapa yang bertelinga hendaklah yang mendengar apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Haleluya, amin. Makanya mari jemaat Tuhan, ya, condongkan kehidupanmu, telinga rohanimu, condongkan seluruh hidupmu kepada kebenaran itu. Amin. Supaya apa? Kita diluputkan dari pencobaan-pencobaan. Mana janjinya? Ya, dikatakan firman. Apa dikatakan tadi? Aku akan meluputkanmu. Haleluya, amin. Dia meluputkan dengan apa? Melindungi engkau. Di ayat 10 dikatakan, lihat. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, dari Wahyu pasal 3 10-nya. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara lihat? Ya, ini bukan perkataan pendeta, ini bukan perkataan manusia, tapi ini perkataan roh itu sendiri. Apa dikatakan? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Haleluya, amin. Artinya kebenaran itu akan bergerak melindungi hidupmu, dan roh itu, Tuhan itu sendiri yang akan melindungi hidup kita. Haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan Okumene Philadelphia terus mari semakin kita memberi diri kita, memberi hidup kita, memberi seluruh apa yang ada dalam diri kita untuk menjadi pelaku firman. Hatimu menjadi pelaku firman. Perkataan kita adalah perkataan yang melakukan firman. Ya kan, pikiran kita adalah pikiran yang melakukan firman. Seluruh keberadaan kita, siapapun saya dan saudara, kita harus tunduk kepada firman itu. Karena apa? Itulah yang akan menjadi kekuatan kita. Haleluya, amin. Amin. Mari kita datang sama Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan satu pujian, Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan Okumene Philadelphia, bahkan jemaat Tuhan yang lainnya di rumah. Percayalah, Allah yang roh itu, Allah yang menilik hidupmu, Allah yang melihat engkau, Allah yang bergerak atas situasimu, atas keadaanmu.
kasih Tuhan. Mari malam hari ini seluruh jemaat Tuhan, mari bawa hidupmu kepada kebenaran Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu menantikan, di setiap langkah, ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Aku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau ku sembah, Yesusku, amin. Rajaku, dengan sayap-Mu, amin, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan, amin Bapakku, di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kekuatan dan perlindungan, Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran itu menguasai hidup kita, sehingga kita akan diberi kemampuan. Kita akan terus tekun. Kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita menjadi penurut-penurut firman. Hidup kita akan terus menuruti firman, sehingga kita akan melihat bagaimana perlindungan Tuhan. Tuhan melindungi hidup kita di masa-masa sukar, masa-masa apapun. Ada perlindungan Tuhan yang sungguh luar biasa. Mari pegang apa yang ada padamu. Pegang seluruh kebenaran, pegang seluruh janji Tuhan. Pegang seluruh firman yang sudah kita dengar. Pegang seluruh apa yang menjadi kebenaran Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Sehingga kebenaran itu akan terus mengerjakan hal-hal yang luar biasa atas hidup. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Bapak, saat malam hari ini hamba-Mu berdoa. Aku berdoa menaruhkan seluruh umat-umat-Mu, Okumene Philadelphia. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau melihat seluruh kehidupan umat-Mu ini.
Tuhan, mari Kau campur tangan atas seluruh umat-umat-Mu. Aku menaruhkan seluruh jemaat-Mu, Okumene Philadelphia Mutiara sekitarnya. Biarlah Tuhan terus bekerja atas hidup mereka. Ada hal-hal yang baru terjadi. Kebenaran yang tidak terbatas itu yang terus memimpin mereka, membawa mereka kepada kemenangan. Sebab itu Tuhan, mari nyatakan kuasa-Mu. Mereka yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sakit terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan menyembuhkan-Mu malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan Tuhan mengalir atas hidupmu. Tuhan, mari berkati seluruh umat-umat-Mu, Okumene Philadelphia. Bahkan umat-umat Tuhan yang malam ini menyaksikan ibadah live ini, Tuhan, dimanapun mereka berada, Tuhan, mari Kau nyatakan pertolongan Tuhan terjadi atas hidupmu. Ada kemenangan terjadi atas engkau, kekuatan yang baru, penghiburan Tuhan terjadi atas engkau. Engkau tidak akan menjadi goyah, engkau akan terus dituntun dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari terus kebenaran-Mu bekerja. Berkati seluruh umat-umat-Mu, berkati setiap rumah tangga mereka, berkati para suami dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Engkau berkati para istri dalam seluruh tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati seluruh anak-anak. Biarlah Tuhan Engkau tolong campur tangan. Sebab itu Bapa, aku berdoa menaruhkan seluruh umat-umat-Mu, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada malam ini. Biarlah kuasa daripada Tuhan yang terus menuntun hidupmu di dalam kemenangan-kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk setiap engkau yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Mari terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan, aku hadir di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir atas tubuhmu, mengalir atas engkau malam ini di dalam nama Yesus. Roh kelemahan aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kekuatan yang baru, kekuatan Kristus mengalir. Kuasa firman bekerja atas engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau berkati juga anak-anak-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berkati anak-Mu Joy yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Tuhan berkati hidupnya, pertumbuhannya Engkau memberkati. Biar kuasa Tuhan mengalir memberkati Joy ya Tuhan. Biarlah anak ini bertumbuh, terus bertumbuh dalam penyertaan perlindungan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan yang terus memberkati seluruh umat-umat-Mu. Bahkan setiap apapun yang mereka persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, Engkau memberkati persembahan umat-umat-Mu. Biarlah berkat Allah yang terus Bapa memberkati akan hidup mereka, sehingga Tuhan akan terus mencukupkan segala apa yang dibutuhkan oleh setiap umat-Mu. Berkati pekerjaan, usaha umat-umat-Mu. Berkati apapun yang mereka kerjakan hari-hari ini, yang sedang mereka lakukan dalam bisnis, usaha, rumah tangga mereka, baik itu pegawai swasta, pegawai negeri, bahkan setiap mereka yang berusaha dalam berdagang. Tuhan memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Ada berkat-berkat Tuhan dalam rumah tanggamu, ada berkat-berkat Tuhan atas pekerjaanmu, ada berkat Tuhan atas usahamu, ada perlindungan Tuhan dalam seluruh hidup rumah tanggamu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia, berkati bangsa Indonesia, biar Tuhan terus membawa Indonesia, Tuhan yang terus memperbaharui Indonesia, sehingga penyebaran COVID-19 boleh Bapa segera berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Belas kasihan Tuhan, itu yang kami rindukan, yang kami butuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sungguh malam ini kami percaya Tuhan yang sudah memberkati, Tuhan yang sudah memelihara setiap kehidupan umat-umat-Mu. Terpujilah Engkau Bapakku yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari kita menyebutkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau demikian kekasih-kekasih Tuhan,
Mari arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, dan memberi kau kasih karunia. Diberkatinya seluruh kehidupanmu, diberkatinya rumah tanggamu, diberkatinya pekerjaan dan usahamu, dibuatnya berhasil. Segala sesuatu yang kau kerjakan, karena Tuhan adalah sumber daripada apapun yang kau butuhkan. Dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada kutuk, dijauhkan daripada malapetaka, serta siasat manusia jahat. Sebab Tuhan adalah perlindungan dan naungan hidupmu. Terimalah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan menerima berkat Tuhan berkata, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan, Okumene Philadelphia dimanapun berada. Malam hari ini, mari kita tetap semangat. Amen. Kami keluarga Pendeta Levin Santuri, serta setiap kami, anak-anak, istri, mari kita terus kuat di dalam Tuhan. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah Senin depan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.